Oke, hai guys, Mojo Songo, Jebres, Kartika, Surya dan sekitarnya. Oke, maaf ya sedikit tertunda. Oke, hai guys, penduduk Mojo Songo, Kartika, Surya, Jebres dan sekitarnya. Selamat datang di podcast pertama kita, Brokos, obrolan anak kos. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin tentang pinjaman online atau biasa disebut pinjol. Pasti teman-teman udah pada tahu sih apa itu pinjol. Ngomong-ngomong, teman kita ini ngapain ya teman-teman ya? Salah. Pelan-pelan. Oke. Internet. Kenapa bro? Di depan acara internet. Kenapa? Kamu kena masalah apa? Kok bisa rentenir itu kenapa? Pelan-pelan dulu minum. Tadi mau dijotos gitu. Pak. Kenapa? Masalahnya apa? Cerita pelan-pelan. Aku nggak tahu juga kalau kamu langsung cerita mau dijotos gitu. Gue punya utang dulu. Utang ke Pinjol. kena berapa kamu? 15 juta. 15 juta. Tapi kok bisa? bunganya gede sampai 28 juta. Bunganya gede 28 juta. Aduh. Kebetulan banget nih, Ar. Kebetulan aku baru buat podcast Brokos, obrolan anak kos, itu yang membahas tentang pinjaman online. Jadi kita punya dua teman. Jadi kita punya dua teman yang dia itu baru menggeluti dunia perbankan dan juga dunia vintage. Apa kamu tak ketemuin sama orangnya, mau nggak? Boleh sih, boleh. Oke, kalau mau langsung aja kita panggil dua teman kita. Ya ampun, temenku lama banget ini ya. Kok nggak datang-datang? Ya, jangan tidur, Aduh, kamu. Maaf ya teman. Itu lama banget. Ini katanya udah sampai depan kos sih, cuman belum Siapa? tahu, belum ngabarin lagi. Yaitu si Alja sama si Elora. Oh, itu. Yang dia menggeluti dunia fintech dan juga perbankan. Kita boleh tunggu sih. dulu ya. Mana nih ya orangnya? Kita tunggu dulu ya. 3 sampai 4 jam. Orang ya. Wow. Oke, halo. Sini. Karpetnya langsung ke sana saya. Duduk mana nih, Mas? Sini. Salah. Dudukin dong. Geser lagi kamu. Nah. Oke. Hai Alora. Hai Alia. Jadi gini nih, kebetulan kan kalian menggeluti juga dunia perbankan dan juga vintage. Aku punya teman yang baru dikejar-kejar sama rentenir karena dia pinjol. Iya, mukanya jelek gitu makanya. Coba jelasin dulu dong kronologi kamu, kenapa kamu bisa dikejar-kejar rentenir? Ini nih El sama Alia, aku kan habis butuh uang banget nih karena bangkrut kan bisnisku dan emang sepersen pun nggak pegang uang. Habis itu ya udahlah, gue nyari pinjam di mana ya, udah pinjam sana sini tapi nggak ada yang mau. Ya udahlah, aku pinjam ke pinjol di ada kita katanya. Terus pinjam awalnya 15 juta, bunganya besar sampai 28 juta sama Alia. Aduh, gimana ya? Tolong dong, pinjemin dong. Bunganya besar. Bunganya besar. Badannya kecil. Kalau mengaum. Pinjol. Maaf. Jadi kamu pakai pinjolnya namanya apa? Nama aplikasinya? Ada kita. Coba deh cek di websitenya OJK karena seingatku ya per bulan April kemarin itu OJK tuh ngasih tahu ada sekitarnya kurang lebih 120 perusahaan lah ya yang dia tuh udah ada izinnya terkait pinjol. Nah coba kamu cek di OJK deh. Oke, coba kita cek aja ya di laptopku ya. Untung aku bawa laptop, ya kan? Ada kita. Pantas aja ya. Kamu pakai pinjol bodong anjir. Hah? Sumpah? Sumpah pakai pinjol bodong? Pantesan tadi hampir digebukin aku tuh. Sampai digebukin? Iya, sama 2 orang. Kenapa nggak digebukin sekalian ya? Jangan. Tapi gini, sebelum nanti kita bantu ya gimana cara kamu buat menyelesaikan masalah. Ya, kita bantu ya. Mana orangnya? Dim salah, dim jadi apa? Prof. Tapi sebenarnya kamu kenapa sih malah mau pakai pinjol itu? Ya, karena lihat di iklan kan, wah boleh nih uang cepat dan bunganya kecil. Aku kemakan iklan alias sama El nih. Ya udahlah, gua download aplikasinya.
ada persyaratan saya ya udah gua dapat 15 juta. Oh, iya. Langsung. Tapi kamu nggak sadar bunganya besar. Nggak sadar, sebulan 2 bulan nggak terasa, tahu-tahu udah 28 juta. Nah ini sih yang biasa dialamin sama korban-korban. Tapi sebelumnya kau paham nggak sih konsep pinjol itu kayak gimana? Enggak sih, Nah, iya. aku awalnya ya emang butuh uang cepat aja. Oke. Jadi Ini aku coba jelasin dulu ya. Jadi ini kan teknologi itu semakin berkembang ya seiring perkembangan zaman. Dan semua itu pasti terasa lebih mudah nggak sih? Contohnya itu terkait dengan keuangan. Nah, kalian sering dengar yang namanya fintech nggak atau financial technology? fintech. Kalau aku sama Bia kan orang kampung ya, jadi kita nggak tahu apa itu fintech gitu ya. Apaan sih fintech? Nih, jadi fintech itu adalah sebuah program di mana ada kerjasama antara perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan teknologi. Nah, salah satu dari produk fintech ini adalah peer-to-peer lending atau yang kita kenal sebagai pinjol. Oh, peer to peer lending pinjol. Pinjol. Bahasa Inggrisnya apa? Peer to peer. Lending. Ada kaitannya sih sama OJK. Jadi OJK itu kan salah satunya berfungsi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang bergerak di jasa keuangan kan. Nah, dan juga salah satu tugas dari OJK adalah itu mengatur jalannya jasa keuangan khususnya di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Nah, makanya tadi aku bilang kan, coba cek di website OJK nama pinjolmu ini ada nggak, dia sudah berizin atau enggak gitu. Berarti pinjol tuh ada yang legal dan ada yang ilegal. Iya. Oh, Kalau punya aku? nggak ada di OJK-nya tadi, tempatmu ilegal. Tapi bener sih ya, kalau misalkan perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh banget di sektor keuangan. Kayak dulu, bayangin deh, dulu kan orang pinjam uang harus ke bank konvensional, susah-susah, Nah. bawa jaminan, Iya. jaminan cair, ribet lah prosedurnya. Ini lihat biar cuma isi langsung. Iya, kalau sekarang kan tinggal kita foto selfie sama KTP, terus diserahin ke pinjolnya, cair dari uang itu ya, gampang banget. UKT elit, utang melit. Oh, gimana nih El? Tapi gini, sebenarnya pinjol itu ada dampak positifnya nggak sih gitu? Karena selama ini yang kita tahu pinjol itu memang negatif-negatif, cuma kan kita nggak tahu kalau ternyata ada dampak positif di balik pinjol itu, ada nggak kira-kira ya? Sebenarnya pinjol tuh ngasih dampak positif loh. Salah satunya adalah jadi kan masyarakat itu kan banyak yang membutuhkan modal nih ya buat usaha, UMKM dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita minjem nih ke bank konvensional itu kan ngurus berkasnya harus banyak, terus juga waktunya juga nggak cukup lama kan, bisa ya berhari-hari dan belum tentu pinjaman kita tuh di ACC. Iya sih. Nah, sedangkan kalau di pinjol ini kan ya tadi yang kau bilang itu, kita tinggal foto KTP, selfie sama KTP, terus ya kurang dari 24 jam lah ya, itu di ACC gitu loh. Mempermudah banget sih sebenarnya. Mempermudah. Oh gitu, nah itu mau positifnya. Tapi kok aku sampai digebukin ya? Nah, tadi kamu dapat negatifnya. kamu logika gitu aja nggak bisa. Pantesan kena pinjol. Ya, karena sebenarnya ada perbedaan yang mencolok banget sih antara pinjol ini dengan bank konvensional. Kalau misalkan tadi di pinjol biar kayak gampang banget dapat uang cepet cair, bahkan tanpa pinjaman nggak sih? Iya, Ada jaminan nggak iya, sih? benar. Kalau misalkan di bank konvensional kan apa namanya, jaminannya tuh dalam bentuk benda bergerak atau benda nggak bergerak, Iya, tanah, mobil kayak gitu, dan itu belum tentu di ACC. Kalau pinjol tuh tanpa kita sadari yang jadi jaminan tuh data diri kita atau intangible asset. Serem banget nggak sih Iya, data serem diri lo banget. dipertaruhkan? Mungkin gini nih, bedanya pinjol yang ilegal sama yang legal apa? Karena orang-orang di luar sana kan nggak mau nih baca buku dan sebagainya, jadi mereka harus dikasih tahu dulu. Nah, kebetulan kalian berdua, bisa nggak kalian kasih tahu gimana sih cara memilah dan memilih pinjol supaya kita nggak terjerumus ke pinjol yang ilegal itu? Kalau pinjol yang ilegal ya, dia tuh biasanya menetapkan suku bunga yang tinggi. Nah, itu juga yang membedakan dengan yang pinjaman ke bank konvensional. Selain itu, dia juga mematok fee yang besar dan ada nominal denda yang kadang tuh nggak masuk akal gitu loh. Kamu tahu suku bunga nggak? Suku. Itu sebelahnya suku Dayak. Ya kayak contohnya tadi, kamu minjem berapa tadi? 15 juta. 15 juta. Disuruh lunasin berapa? 28 Nah, itu juta. beda jauh banget kan. 13 juta bunganya ya berarti ya. Benar. Nah, satu hal yang paling mencolok juga itu biasanya kalau pinjol nih, dia ada ancaman atau intimidasi. Oh. Ini yang dialami, nanti dikejar rentenir dia. Benar-benar, karena nih based on
websitenya OJK dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ada aduan sebanyak 19.711 yang udah masuk ke OJK, di mana 47%-nya itu mengandung pelanggaran berat. Di dalamnya ada ancaman, ada penipuan, penyebaran data pribadi, terus habis itu teror, intimidasi, pelecehan verbal, bahkan paling parahnya ada pelecehan seksual. Udah masuk tuh ya. Tadi 2 orang 3 orang mau gebukin aku, untung aku bisa. Wes. Gak kena, langsung lari ke sini. Oh. Aku jauh, lari aku sini. Pinter ya kamu ya. Pinter nyari temannya ke Merdeka. Nah, sekarang gini nih, kalau terkait dengan pinjol ini udah ada aturannya belum? Ada dasar hukumnya belum? Gitu? Sebenarnya kalau dasar hukum yang mengatur tentang pinjol ya, itu tuh dasar hukum secara undang-undang itu belum ada, tapi dia baru diatur di peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Nah itu diatur tentang pinjam-meminjam uang secara online. Tapi kalau untuk perlindungan hukumnya sendiri itu emang belum diatur sih dalam undang-undang. Jadi selama ini tuh untuk perlindungan hukum bagi korban ya, itu mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama Undang-Undang ITE. Oh gitu. Benar banget. Karena dalam layanan aplikasi pinjol ini tuh banyak orang tuh udah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi. Makanya tadi Perlinkos dan UU ITE ada sangkut pautannya di dalamnya. Terus habis itu hasil studi itu udah menunjukkan bahwasanya perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi itu telah diatur dalam pasal 32 Junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Tapi emang secara khusus belum diatur sih terkait pinjol ini. Susahnya itu sih di Indonesia. Terus untuk terkait perlindungan hukumnya gimana itu kalau terkait pinjol itu? Nah itu gimana? Nah, kalau perlindungan hukumnya itu ada didasarkan dengan 2 perlindungan, ada preventif, ada juga represif. Preventifnya itu sebenarnya kontrak elektronik kan, pinjol ini sebenarnya didasarkan dengan kontrak elektronik. Tapi ya karena emang tidak terjadi secara konvensional, jadinya itu hanya diakomodir oleh si pihak penyelenggaranya di dalam aplikasi. Dan itu tuh hanya dimanifestasikan dalam ini nggak sih, pas awal-awal kamu buka aplikasi kan ada kayak centang-centang persyaratan gitu. Ya udah itu aku centangin aja kan, dan itu namanya klausula baku yang hanya bisa disepakati oleh salah satu pihak aja. Jadi kamu cuma bisa sekedar centang-centang aja sih gitu. Oh kayak gitu, jadi mau gak mau aku ikutin pinjolnya dong. Mau pantesan gue kayak digoblokin ya. Ayolah. Gimana nih Mol? Gimana sih tanggapan lu? Ya udah, mau gimana lagi, mau nggak mau kamu harus bayar. Tapi sebenarnya gini, terkait dengan perlindungan untuk korban ya, sebenarnya memang belum ada nih peraturan yang mengatur, tapi dari OJK sendiri itu udah mengakomodir upaya perlindungannya. Jadi itu dilalui dengan 2, hukum maupun non hukum. Nah kalau buat non hukum sendiri itu kan berupa tindakan yang preventif ya, atau mencegah. Nah ini tuh OJK melakukannya dengan cara dia ngasih tahu nih ke masyarakat pinjaman online apa aja sih yang sekiranya aman untuk digunakan. Yang tadi itu ya? Iya. Nah yang kedua melalui dari upaya hukum itu kan kalau udah terjadi peristiwanya kan. Iya. Nah biasanya dalam hal penyelesaian sengketanya itu dilakukan dengan 2 mekanisme. Mekanisme pertama itu menggunakan internal dispute resolution, yang mana nanti kamu ngajuin nih pengaduan ke perlindungan konsumen. Nah nanti itu akan diselesaikan secara internal sama mereka. Nah tapi bisa juga mekanisme yang kedua itu external dispute resolution. Nah itu biasanya lewat pengadilan. Itu sih. Gak mau sih sampai persidangan gua. Nggak apa-apa, kalau mau balik nggak apa-apa, ya itu. Kalau nggak mau balik ya udah, buat nggak usah kemana-mana dan nggak usah lapor. Oke itu. Jadi gini ya, aku tambahin sedikit ya. Sependek pengetahuanku, dalam pelaksanaannya tuh OJK sebagai yang memberikan regulasi dan juga pengawas, dia harus menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama kayaknya transparansi, yang kedua tuh perlakuan yang adil, yang ketiga apa? Lupa aku. Keandalan. Yang keempat kerahasiaan dan keamanan informasi, dan yang terakhir, panjang banget tulisannya. Yang terakhir apa ya? Aku lupa, kemarin aku baca di banner sana. Yang terakhir apa terakhir? Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Jadi harusnya ini ya, semakin kesini
udah semakin komprehensif sih untuk perlindungan hukumnya. Terus apa sih yang harus kita lakukan apabila kita terjerat pinjaman online ini? Nah, ini mungkin kamu bisa coba lakuin cara ini sih. Yang pertama udah pasti nih, kamu harus langsung lunasin nih utang-utangmu. Karena ya kalau semakin kamu lama menunda, ya nominal utangmu semakin gede gitu akan loh. numpuk bunga yang kamu dapetin. Mungkin dari 18 ke 28 ya, bisa jadi 50, bisa jadi 60. Pantesan kena pinjam. Bisa juga kamu ngajuin pelaporan ke yang pertama Satgas Waspada Investasi, 2 Kominfo, dan yang ketiga kepolisian. Kenapa? Karena oh ya gini, kalau misalnya kamu mau ngajuin laporan ke Satgas, itu kamu bisa ngirim email atau datang langsung ke kantor OJK. Nah, habis itu kamu ngajuin aduan ke Kominfo, itu juga bisa lewat email. Nah, nanti aduan kamu antara yang ada di Satgas dan juga Kominfo itu akan dikolaborasikan dan bekerja sama sama Google. Nah, nanti pinjaman online-mu itu bakal diblokir sama mereka. Nah, kenapa ngadu ke kepolisian? Nes, tadi kan kamu udah dapat ancaman gak sih? Iya, aman. Itu kan udah masuk ranah tindak pidana ya? Bener banget. Itu kamu aduin aja ke kepolisian. Berarti Satgas, Kominfo, polisian. Berarti dia harus dipukulin dulu biar kita bisa ngadu ke polisi. Udah dipukulin. Tapi ancaman. Oh, ancaman. Benar. Terus bisa juga nih kamu coba deh ngobrol sama pihak pinjol ya, buat ngajuin keringanan. Ya siapa tahu dia dikasih hati nurani ya. Boro-boro mau. Iya. Mau bilang dari apa ya? Pinjol mana yang pakai nurani ya kan? Iya, bener banget. Tapi ini yang paling penting sih, jangan sampai kamu gali lubang tutup lubang. Oh, Nah, tuh. ini biasanya yang sering terjadi ya. Jadi orang nih untuk melunasi utang yang satu, dia Utang ke pinjam teman yang lainnya. iya utang ke orang lain. Nah, dia terus aja sampai nominal utangmu nih. Iya, jangan sampai ya kamu jangan pinjam ke orang lain buat melunasi utangmu, oke? 5 juta. Jangan gitu. Makanya harus segera cari kerja buat melunasi, jangan apalagi sampai ngutang lagi ke pinjol lagi. Mau jadi apa kamu gede? Oke, jadi gini mungkin lanjut ya. Ini untuk pemidanaannya terkait pelaku pinjol itu bagaimana? Nah, karena emang belum ada undang-undang fintech nih, tadi yang udah kita bilang berdua ada undang-undang ITE di pasal 432 itu telah menjamin dan mengamankan korban pinjol ilegal dengan pasal 32 ayat 1-nya yang secara jelas sudah melarang adanya pinjaman online ilegal, dan pidana pasal 32 itu bakalan diancam pasal 48 undang-undang ITE dengan pidana penjara 8 tahun dan denda 2 miliar. Jadi kalau kamu laporin bisa aja tuh dia kena kayak gitu. Dan pengenaan pidana tersebut itu disesuaikan dengan konteksnya. Bahkan kalau sampai mengancam kayak kamu tadi, itu bisa dijerat dengan pasal 45B Undang-Undang ITE dengan pidana 4 tahun dan denda 750 juta. Nah, itu harus aku laporin sih. Nah, ini bingung sih. Nah, jadi sekarang kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakuin sekarang? Pertama, kita harus lapor ke Satgas. Segera lunasi. Lapor Satgas boleh. Oke, terus apa lagi? Ya kita lapor ke Satgas. Ya, lapor ke Satgas. Terus Kominfo, kepolisian. Terus? Soalnya mau digebukin tadi. Iya. Terus? Yang kedua minta uang ke temen. Bukan. Yang ketiga itu kamu mengajukan keringanan ke pinjol. Oh gitu. Iya, kayak yang dibilang kalian tadi, kalau kamu bisa duduk bareng sama pinjolnya itu, terus ngobrol dengan kepala yang dingin, ya udah gitu loh. Uangmu bakal balik. Gitu. Tapi kalau bisa, karena kan kembali tadi, pinjol mana yang pakai hati nurani. Iya. Dan yang terakhir, jangan gali lubang, Tutup lubang. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan buat teman-teman di sini kamu ya? Oh, terima kasih si El sama Alia. Kayaknya aku kebuka banget sih pikiranku. Mungkin aku harus ngulasin sih emang sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting iPhone Elite utang melit. Lalu dari Alia sama El mungkin ada tambahan kuliahnya atau bagaimana buat sobat-sobat Broncos di rumah? Tapi mungkin gini ya buat case yang lihat ya kita nggak bisa bantu nih untuk membantu ngasih utang, karena kita juga sebagai perantauan ya, anak kos juga butuh uang kan. Nah mungkin kita bisa bantu kamu dalam hal pelaporannya sih. Nanti kita bikin Sih. pelaporannya. Makasih ya. Aku agak mendingan nih dari tadi udah. Suntuk banget rupanya ya. Ya. Nah, pesan buat teman-teman podcast di rumah, saran dari kita sih jangan sampai kelilit pinjol Betul sih. banget. Kalau nggak kepepet
banget tuh jangan sampai yang namanya ngutang-ngutang di pinjaman kayak gitu-gitu. Mendingan Kalau kata Sujiwo Tejo, kabeh ono dalane, ra utang blusuk. Nah, tapi jangan sampai ke blusuk kayak Mas Wian ini kepinjol. Kalian masih punya cara lain buat kalian untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Betul, apalagi cuma untuk memenuhi kegiatan fancy. Iya. Nah, kalau tadi Mbak Arya tadi cuma bisa bantu apa tadi? Pelaporan, aku cuma bisa bantu doa. Dan aku cuma bisa bantu kasih semangat buat Mas Wiar. Semoga segera lunas hutang-hutangnya. Semoga udah nggak terlilit pinjol lagi. Dan semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Allahumma gfir. Amin. Kok jadi makasih. Oke, mungkin kita cukupkan podcast kita episode pertama kali ini. Terima kasih buat sobat-sobat semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Kamal. Saya Aura. Aku Alia. Dan teman saya Pinjol. Pinjol. Saya Wian. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan anak kos Bronkos selanjutnya. Dadah.